junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang selalu bersalawat dan menjalani berjamaah dan jamaah performance yang kami muliakan. Sebelum acara kita lanjutkan, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Masih nanti jam terakhir saya mengatakan Bapak Haji Simal dan mudah-mudahan dengan suratul Fatihah, dengan mukjizat suratul Fatihah, mudah-mudahan penyakitnya Allah angkat dan Allah berikan sehat kembali. Biniatin syifa wal afiyah khususan badwa di bulan Ramadan. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan Al-Fatihah yang ketiga kita baca untuk Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambutan dari tadi saya dipesan sama orang tua saya mau bebas namanya anak, iya aja udah disuruh berapa ya, asal jangan disuruh nyemplung ke kali itu udah ya. Bapak Haji Evan Sulaiman SDMM, kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Semangat Ibu, Bapak ya, semangat terus jiwa dakwah kita. Mudah-mudahan dengan salam memberikan syaratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang dan nikmat memahami Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya sahabat dan kita sebagai penduduk yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan suatu syafaat. Soleh dan solehah ini kelak yaumul akhir insyaallah dipertemukan di yaumul akhir. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah bersyukurillah hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Abdul Karom, Kiai Haji Basuki Sudarmo, Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz yang terus memakmurkan rumah dalam keadaan sehat walafiat. Mesti disut bertiga karena ada rapat gelap. Rapat gelap. Dari Ketua Baris Krim. Assalamualaikum. Pak Jordan, Pak Sukenti, Pak Omar yang terus mendorong Pak Omar. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ibu sekalian yang tidak saya sebut satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Mudah-mudahan amal ibadah bapak-bapak dan ibu-ibu terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah. Hari ini kita ketempatan di Masjid Al-Qadir. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Ustaz Abdul Karom, Bapak Kiai Haji Abdul Latif, ya, serta jajarannya, serta Ananda Jailani sebagai MC. Ini adalah satu kader kita juga, ya. Bapak Ibu yang kasih tahu kepada kita ini. Hadirin yang rahmati Allah, hari ini akan oleh disampaikan kecenderungan menghairan kasual jajan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersama-sama kita dengarkan sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Forkomnas. Meningkat acara selanjutnya yakni tausiah mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Haji Basuki Sudarmo SAGMAG yang pada kali ini dengan bertema pentingnya muhasabah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsul hayya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in. Yauma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Al-ayatin wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang kami hormati Ketua DMI Kecamatan Duren Sawit Ayahanda Haji Tobri Hasan SAG yang telah hadir bersama-sama kita, Bapak Haji Eman Sulaiman SMM selaku Ketua Forkomas sekaligus Ketua DMI Ranting Malakasari, dan beserta jajarannya, ketua-ketua masjid di lingkungan Kelurahan Malakasari, dan juga orang tua kita Bapak Haji Abdul Latif selaku Ketua DKM Masjid Al-Qayyum, sahabat dakwah saya Ustadz Akif Saiman MAG yang turut hadir pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Suatu saat Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab bertemu dengan seorang kakek yang sedang mengais-ngais pasir di kebun miliknya. Seraya menegur dan bertanya kepada sang kakek, "Wahai kakek, apa yang sedang kakek kerjakan?" Kata kakek, "Wahai tuan, saya sedang menanam kurma," kata si kakek itu. Maka kata Amirul Mukminin, "Kenapa kakek menanam kurma? Kakek tidak akan pernah menikmati manisnya dan lezatnya kurma, karena sudah kelihatan sembuh," itu kira-kira. Jadi nggak bakal ikut menikmati karena kurma itu konon buahnya itu lama, puluhan tahun. Kakek nggak akan menikmati. Lantas si kakek ini berdiri dengan pandangan yang tajam, lantas menatap pada Amirul Mukminin, "Wahai tuan, bukankah tuan hari ini makan kurma yang lezat itu? Itu kakek tuan yang tanam ini. Mungkin kakek tuan nggak makan kurmanya hasil tanamnya, tapi kakek ini punya keyakinan bahwa dia punya keturunan, punya cucu, punya anak. Dialah yang akan menikmatinya. Dan saya yakin betul bahwa ketika orang beriman itu nanam pohon kurma, besok di yaumil akhir dia akan merasakan nikmatnya kurma itu." Tertegurlah Sayyidina Umar bin Khattab, lantas menepuk punggung si kakek itu. "Terima kasih kakek, karena kakek sudah mengingatkan saya. Karena sebagai tanda ucapan terima kasih saya, ini ada beberapa dinar untuk kakek." Dalam hati kakek bergumam, baru aja nanam udah panen. Apa the brief pesan moral yang ingin saya sampaikan? Hari ini Bapak dan Ibu, banyak orang yang kehilangan arah dalam hidup ini.
Dikiranya dunia ini adalah tujuan akhirnya. Dikiranya dunia ini hanya segala-galanya. Padahal Bu, kalau boleh saya tanya, di dunia berapa lama Bu? Ada bocoran? Bocorannya dari Rasul apa? A'maru ummati baina sittin ila sab'in. Wa aqulu ma yajuzu 'ala dzalik. Gitu. Rawah Muslim. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang lewat. Kok sekarang lihat ini yang lewat sedikit sekali. Tadi Pak dari Aceh itu berapa? Itu 80 ya. Dan kita juga jangan merasa kita masih muda. Bahwa karena, jadi maaf ya Bu, Bapak, jangan merasa masih muda itu nanti masih lama. Tidak Pak, saya di rumah sakit itu ngurusin jenazah itu 35 tahun 4 bulan sampai hari ini. 35 tahun 4 bulan. Hari ini sudah menunggu. Ternyata dalam daftar deretan orang yang meninggal itu Pak, itu ternyata yang banyak meninggal usia produktif. Kira-kira 20 sampai 40 tahun. Yang kakek-kakek malah jarang. Dan sepuh malah jarang. Saya tidak tahu apa nggak sering dibawa ke rumah sakit atau apa, tidak tahu. Apa maksudnya? Kemarin beberapa pekan yang lalu ada 3 anak naik motor. Yang depan usianya 17 tahun, yang tengah 23, yang di belakang 25. Nabrak pot besar itu di wali kota. Dua-duanya meninggal di tempat, yang satu bawa ke rumah sakit juga meninggal juga. Ngebut kakek-kakek mana ada itu? Paling mantep bensinnya sayur rasa, pakai sepeda maksudnya ya. Malah banyak orang yang berjalan. Jangan juga kita merasa apa? Ya masih sehat. Jauh. Oh, tidak. Berapa banyak di rumah sakit? Sakit usianya sudah 80 tahun, sakit-sakitan. Tapi yang meninggal siapa? Yang muda. Pertama yang meninggal istrinya yang usianya selisih 15 tahun. Yang meninggal berikutnya karena bapak ini dirawat dalam rentang kira-kira 1 tahun, mondar-mandir. Berikutnya anak yang pertama. Kemarin belum lama cucunya malah meninggal. Nungguin kakeknya tiba-tiba jatuh dibawa ke IGD innalillah. Kata kakeknya, kenapa nggak saya duluan? Tidak bisa. Jadi tua dan muda itu adalah sudah menjadi kerabat Allah. Ibaratnya seperti buah ya Pak. Buah itu kan ada yang masih kecil udah jatuh, yang mengkel jatuh. Ada Pak, buah sudah matang, sudah digerogoti kampret, masih jatuh di pohon. Gitu. Sudah sepuh, sakit-sakitan, masih saja dia. Apa? Karena ajar itu urusannya. Nah oleh sebab itu, apa yang ingin saya sampaikan dari negeri pesan moral tadi? Banyak orang yang berpikir pragmatis dari ini. Pragmatis memang dari bahasa sono, dari bahasa Yunani. Artinya pragma itu artinya berbuatan. Jadi orang berbuat itu hasilnya cash and carry. Kalau saya nanam kurma ya dapatnya kurma. Kalau saya bekerja ini dapatnya duit. Dia tidak pernah berpikir bahwa dapat yang hari ini kita dapat yang cash itu berapa Pak bandingannya dengan besok yaumil akhir. Makanya menarik dalam Al-Quran itu ada kata-kata ajrun, ada kata-kata ujroh. Ujroh asal katanya kan ajaroh, itu bisa berbentuk ujroh, bisa berbentuk ajrun. Kalau ujroh itu upah di dunia. Sebanyak apapun Bapak Ibu dapat upah di dunia, itu kata Rasulullah, ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in wa amsaka indahu tis'atan wa tis'in wa anzala ilal ardi juz'an wahidan. Rawah Muslim. Allah menurunkan nikmat dan rahmat baik di besok ataupun adalah 100 bagian. Allah menahan 99 dan Allah menurunkan 1 bagian saja di dunia. Alangkah nistanya, alangkah hinanya kalau ada orang yang mengejar-ngejar yang 1 bagian tetapi melupakan yang 99. Mendapatkan keuntungan di dunia
dunia 1%. Tetapi jangan sampai kita melupakan di akhirat. Maka kata kakek tadi, jangan dikira, memang betul bisa jadi saya tidak menikmati kurma, tapi saya punya anak cucu. Manusia hari ini egois, Pak. Egoisnya di mana? Seringkali hanya memikirkan dirinya. Dan seringkali juga cucu dan anaknya dianggapnya orang lain. Padahal ketika kita berdoa, seringkali kan untuk anak cucu kita. Ada seorang kakek yang berharap agar dia menjadi hafiz Quran. Dia mohon betul, tapi ternyata yang jadi hafiz Quran siapa? Anak atau cucunya ternyata. Ini juga doanya berhasil. Dan apa? Menjadi generasi yang cinta Al-Quran itu. Itulah hidup dalam konteks pragmatis menjadi mengerikan. Makanya apa? Hancurnya dunia ini juga karena memiliki pemikiran hidup yang pragmatis tadi. Padahal tadi kakek itu memang nanam kurma, tapi dapatnya apa, Pak? Duit. Bisa jadi bapak nanam kebaikan di dunia ini, dapat rezekinya apa? Badan sehat. Dapat rezekinya apa? Anaknya mudah diatur. Dapat rezekinya apa? Istrinya taat. Oh, itu rezeki, jangan dikira. Badannya sehat itu kan nggak mahal, Pak. Saya tahu betul karena sehari-hari di rumah sakit. Kalau bapak hari kena sesak nafas, itu bapak harus pakai oksigen. Kalau bapak tahu harga yang paling murah itu oksigen itu satu tabung yang tingginya sama dengan saya, itu harganya 500 sampai 1 juta. Yang lagi ramai-ramai kemarin sampai 2 juta. Itu kalau dipakai full secara 24 jam, itu kira-kira butuh 2 tabung, kira-kira 2 juta. Satu hari itu, Pak, 2 juta. Nah, umur bapak hari ini berapa? 60. Kalau 1 bulan kali 2 juta, sudah 60 juta. Bapak untuk membayar nafas saja itu nggak kebayar, Pak. Kecuali kalau bapak gajinya 100 juta ya. Kalau kayak saya gajinya 7 koma. Tanggal 7 sudah koma. Itu kok bisa kita bayar nafas? Coba kayak PLN itu, Pak. Kalau ibu bapak nggak bayar 3 bulan, apa yang terjadi? Diputus itu. Coba kalau kita nggak bisa bayar nafas, diputus itu. Kalau diputus gimana, Pak? Oh, bergelimpangan. Tapi Allah tidak berharap untuk membayar pakai materi. Kenapa? Tahu betul kita nggak bisa bayar. Tapi Allah berharap agar kita membayar apa? Bersyukur, tunduk dan patuh. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Quran surah 24 ayat 51. Hanya saja tanya Ustaz Hakim ahlinya bahasa itu. Innama itu ditaksis. Artinya apa? Hanya saja gak pantas kalau namanya orang beriman itu ketika dipanggil oleh Allah dan Rasulnya untuk memenuhi hukum-hukum Allah, disuruh sholat-sholat, disuruh ngaji-ngaji, disuruh zakat-zakat, disuruh melakukan amal ibadah, lakukan. Liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuhi. Apa dampaknya, Pak? Ketika bapak dan ibu dipanggil oleh Allah terus sami'na wa ata'na, ujung ayatnya apa? Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tapi sekarang ketika dipanggil apa, Pak? Sami'na wa pikir-pikirna. Pikir dulu. Sami'na wa abaina. Ada yang kami dengar, abaikan saja. Yang repot itu sami'na wa asaina. Kami dengar tapi santai saja. Apa yang terjadi? Inilah negeri kita hari ini. Negeri kita hari ini itu kaya raya. Di mana kaya rayanya? Penghasil timah nomor 1 di dunia itu Indonesia, Pak. Penghasil tembaga nomor 3 di dunia. Penghasil batu bara nomor 5 di dunia. Di Medan karena banyak batu bara. Penghasil emas nomor 7 di dunia. Dan negara kita ini paling banyak apa? Ikannya dan lain sebagainya.
bisa miskin. Luar biasa. Apa yang menyebabkan itu? Hari ini utang kita berapa, Pak? Kata ahli ekonomi sudah hampir 3.000 triliun hampir. Jadi konon kalau hari ini bayi lahir ke dunia itu punya hutang kira-kira 23 sampai 25 juta. Makanya di rumah sakit pada gak mau langsung lahir. Bayi ternyata tahu maunya disesar, Pak. Karena apa? Begitu lahir nanti punya hutang banyak. Padahal lebih kaya. Apa yang terjadi? Ketika dipanggil untuk memenuhi panggilan Allah, sami'na wa ata'na. Kenapa? Memiliki hedonisme. Hanya dunia dan di sini dan kekinian. Apa kita nggak boleh terkait dunia? Boleh. Itu dianjurkan. Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Beliau berkata, surah 4 ayat yang ke 14 ya, surah 3 ayat 14. Dihiasi, manusia itu dihiasi keinginan untuk menikmati apapun yang ada di dunia. Yang pertama apa? Anas, Anissa, apa itu? Pasangan. Yang kedua anak, ya, harta yang melimpah, boleh silakan saja. Hari ini harus kita evaluasi. Apakah hari ini kita masih memiliki hidup yang tujuannya dunia saja? Maka dari itu, barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia kan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya kan lelah dan pasti sengsara, diperbudak harta sampai akhir masa. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Bapak Ibu, apakah kita akan menjadi orang-orang yang nista atau hina? Karena apa? Hedonisme tadi. Hanya dunia saja. Bu, kalau mau punya mantu, yang pertama kali ditanya apanya, Bu? Hafalannya berapa? Sholatnya bagaimana? Bisa nyolatin jenazah enggak? Bisa mandiin jenazah enggak? No. Yang ditanya apa? Kerjamu yang kerja di mana? Boleh nggak gitu? Boleh. Makanya hari ini apa, Pak? Terjadi degradasi dalam jiwanya. Rapuh manusia itu. Punya masalah sedikit, mati deh gue. Oh, banyak orang bunuh diri. Kemarin di IGD saya, di rumah sakit saya itu, bunuh diri minum prostek. Bapak tahu? Prostek itu yang untuk membersihkan. Gara-garanya apa? Diputusin sama pacarnya. Cuma masalah segitu, rapuh. Karena pesan Bapak Ibu juga salah. Pesannya gimana? Nah, kamu harus belajar di dunia ya. Kamu harus sekolah yang benar ya. Jadi insinyur, jadi dokter dan lain sebagainya, silakan. Tapi jangan lupa sholat. Ini kira-kira nasihat begini salah nggak? Bukan salah lagi, salah total. Apa pesan Al-Quran? Wattaqi bima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Surah berapa itu, Bu? 28 ayat 77. Wattaqi bima atakallahu daral akhirah. Hendaknya kita ini mencari karunia untuk bekal di mana? Akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan dunia. Kalau begitu dunianya sambilan. Yang utama mana, Pak? Akhirat. Harusnya nasihatnya gimana? Nah, kamu belajar agama yang benar ya. Kamu sholat yang baik ya. Kamu ngaji yang baik ya. Jangan lupa bekerja. Itu, Pak. Itu nasihat yang benar. Sehingga apa?
dia memiliki sebuah keyakinan bahwa akhirat itulah yang sebenarnya. Maka kata kakek tadi begitu hebat dan lantangnya menyatakan bahwa akhirat itu, apa kata Quran? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dalam surah apa itu, Pak? Bu, surah apa? Ya. Dan akhirat itu lebih baik dibanding dengan permulaan, maksudnya dunia ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Bapak Ibu ketika ingin puas nanti di akhirat, di sini nggak pernah puas, orang cuma satu. Kapan pernah Bapak puas? Kata Rasul, kalau ada orang yang menginginkan satu gunung emas, dia mendapatkan satu gunung emas, maka dia menginginkan dua. Begitu dapat dua, menginginkan tiga. Begitu dapat tiga, sampai mulutnya ditutup dengan tanah baru puas. Di dunia tidak akan pernah ada kepuasan, tapi di dunia yang harus kita cari adalah ketenangan dan ketentraman. Nah, oleh sebab itu, mari kita evaluasi apa pesan Allah dalam Al-Quran. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Wassalamun, dan selamatkanlah kalian, dan salam sejahtera. Jadi Pak, kita disuruh selamat sejahtera di mana? Yauma wulida, ketika kita dilahirkan. Wa yauma yamut, ketika kita dimatikan, alam barzakh maksudnya ya. Wa yauma yub'atsu hayya, ketika kita dibangkitkan hidup kembali. Pertanyaan kita Pak, sudahkah kita siap untuk kita ketika dibangkitkan hidup kembali? Kita yang dari jauh dulu deh. Sudah siap Bu? Saya pernah ketemu pasien umurnya 97 tahun. Kek, apa kabar Kek? Alhamdulillah. Manggil saya nak. Gimana Kek? Udah siap? Siap apa maksudnya? Dipanggil Allah? Ya belum Pak. Itu 97 tahun. Belum. Mau ngapain lagi coba? Bapak Ibu siap nggak siap ketika dipanggil? Nggak bisa lari. Ya Pak? Ketika sekaratul maut, saya mendampingi pasien 35 tahun lebih. Seingat saya, Saiman, itu belum ada satupun yang lolos. Ketika malaikat nyambut begitu, belum ada satupun yang lolos. Saya pernah ketemu dengan yang meninggal itu, pelari maraton se-DKI. Saya pikir ini orang mau lari nih, karena pelari maraton kan. Begitu dicabut berhasil juga kan. Nggak ada yang bisa lolos dari cabutan malaikat itu. Ya. Apakah kita siap ketika dipanggil oleh Allah? Itu pertanyaan penting. Makanya Bu, mari kita mohon perlindungan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in." Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, jika kalian itu melakukan tasyahud akhir itu ditandai dengan innaka hamidum majid, maka mohonlah perlindungan kepada Allah tentang 4 hal. Perhatikan Bapak Ibu yang disebut pertama itu apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Apa maknanya? Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita harus punya visi yang jauh, bukan hanya dunia terdekat. Makanya dana yang dekat penting dunia, tetapi akhirat ini yang jauh dulu. Setelah itu apa? Wa min adzabil qabri, kita mohon perlindungan dari azab kubur. Azab kubur itu ada Pak. Adanya apa? Ini ayat sebetulnya berkaitan dengan Raja Fir'aun ya. An-nar yuqraduna 'alaiha bil ghuduwi wal 'asyi. Surah 40 ayat 46. Dan mereka itu akan dipertampakkan. Begitu hebatnya api neraka ketika pagi dan petang. Jadi hiburannya Pak, karena nanti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, setiap siapapun yang wafat, maka dia akan ditampakkan calon
tempat tinggalnya, kata Rasul. Jadi ketika orang wafat, ketika sekaratul maut pun sudah ditampakkan calon tempat tinggalnya. Apalagi ketika di alam barzah. Hari ini saudara-saudara kita yang sudah duluan itu berada di alam barzah, itu ditampakkan calon tempat tinggalnya. Ditampakkan. Kalau orang baik adalah surga, begitu indah, ingin segera menuju ke sana. Kalau dia orang jahat, adalah ditampakkan neraka bagi dia. Kapan? Setiap pagi dan sore. An-naru yuqraduna 'alaiha bil ghudwi wal asyi. Jadi apa? Ditampakkan neraka itu pada pagi dan petang. Mereka teriak, menangis. Untung Bapak Ibu gak dengar. Karena dua yang gak dengar, jin dan manusia. Ketika menangis, merintih, saya yakin Bapak Ibu gak pernah akan bisa tidur mendengarkan tangisan rintihan. Mereka setelah menangis mohon kepada Allah, direkam dalam Al-Quran surah 7 ayat 53. Al-Muraddu wa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal. Ataukah wahai Rabb, kembalikan saya ke dunia agar saya berbuat baik seperti dulu yang pernah saya berbuat baik. Bu, bisa kita kembali? Ada sejarahnya tetangga ibu yang balik ke rumah nggak enak, di sono balik lagi? Ada? Tidak ada. Jutaan manusia yang berada di balik bumi ini, Pak, menangis ingin kembali ke dunia. Hanya untuk apa? Hanya untuk memperbaiki dirinya. Bapak Ibu bersyukur masih di atas dunia ini, sehingga masih punya kesempatan untuk melakukan perbaikan. Kalau ada yang kurang, mari kita perbaiki. Kalau yang sudah baik, mari kita tingkatkan terus. Fokus kepada apa? Akhirat, tapi dunia juga menjadi penting. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, mari sesuai dengan sabda Rasulullah, sesuai dengan hadis Al-Quran, hadis Rasulullah, sesuai dengan Al-Quran yang sudah difirmankan oleh Allah dalam Quran surah 19 ayat yang ke-15. Kita harus punya visi-misi jauh ke depan. Di alam barzah saja begitu mengerikan. Dunia hari ini juga begitu. Yang katanya Bapak dan Ibu, mari kita sedikit bermuhasabah. Konon kita ini usia merdeka sudah berapa tahun, Pak? 77. Maaf, ada yang usianya 77. Kalau bagi orang yang 77 masih fit, masih energik, masih bisa berjalan, nikmat. Apalagi dulu menjadi pegawai, sekarang tinggal menikmati hidup, indah betul. Ya, menjadi seringkali dibilang sekarang usahanya gimana? Katanya, saya adalah ternak teri. Kalau pagi nganter anak dan nganter istri, katanya begitu ya. Saya punya kawan begitu pensiun, saya tanya, kamu sekarang di mana? Punya perusahaan pabrik rantang runtuh betul. Sekarang tidak apa-apa. Apakah Manja mau ternak teri atau pabrik rantang? Karena apa? Bisa jadi karena nggak punya visi, bingung. Mau pensiun itu bingung, mau ngapain? Banyak juga malah orang yang mau pensiun innalillah, belum menikmati pensiunnya innalillah. Supaya Anda kita Pak tahu itu, nikmat aja. Kenapa? Dulu ketika melaksanakan hidup itu indah. Beliau ulama, usia lanjut makin asik aja. Asik ke rumah cucunya, asik ke sana, asik kemari, olahraga dan sebagainya. Kenapa? Indah hidupnya. Kenapa? Karena memang dia sudah dibekali dengan nilai-nilai agama yang baik. Kalau orang 70 tahun, ya kayak Pak Kopri, Pak Eman, itu indah. Karena apa? Tapi apakah begitu dengan negeri kita? Bapak Ibu sudah 70 tahun, cucu anak ibu muda cari kerjaan, sekolah bagaimana? Sekarang saya tanya, apakah kita betul sudah merdeka? Merdeka, gitu kan? Kalau dari sisi penjajah yang dulu menjajah kita memang sudah pergi dari negeri kita, tapi apakah betul tidak ada penjajahan? Kemarin buktinya itu penjajahan. Gitu. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, begitu indahnya kemerdekaan. Kita bersyukur, Pak, sudah dihadiahi kemerdekaan, sudah 77 tahun. Kalau kita belajar bahasa, di bahasa Indonesia itu
Merdeka berasal dari kata mahardika. Mahardika itu artinya sesuatu yang dinisbahkan kepada seseorang ataupun sesuatu yang memiliki martabat yang tinggi, martabat yang terhormat, martabat yang mulia. Itu artinya merdeka. Jadi kalau orang merdeka itu mesti dia mulia, memiliki kedudukan yang tinggi, dan dia terhormat. Orang terhormat itu bisa karena 4 hal dalam Al-Quran ya. Yang pertama, Al-Quran menyebutnya wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW, itu memiliki akhlak yang agung. Beliau dihormati bukan karena tampannya. Kalau boleh ditanya, siapa yang paling tampan di dunia ini? Saya tanya, siapa yang paling tampan? Kalau Bapak pernah membaca tarikh, orang sering menyebut Yusuf, Nabi Yusuf. Bukan. Memang Nabi Yusuf ditampilkan dalam bentuk sosok fisik, tapi yang paling tampan ternyata Nabi Muhammad. Apa buktinya? Yang paling tampan Nabi Muhammad karena tidak ada satupun manusia yang bisa menggambar dan berani menggambar Nabi Muhammad. Kalau berani menggambar Nabi Muhammad, Pak, bisa dihujat. Karena Pak, tidak pernah bisa menggambarkan fisiknya saja, apalagi akhlaknya. Tapi kalau di kartun-kartun tuh, Nabi Yusuf itu masih digambar, gak ada yang protes. Karena konon, kata salah seorang penulis tarikh itu, Munawar Khalil ya, di dalam kitabnya itu, untuk Nabi Muhammad itu konon 50% untuk Nabi Muhammad, 25% untuk Nabi Yusuf, 25% dibagi kita berapa miliar ya? Makanya ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Ya kita cuma 20% dibagi-bagi ya. Ternyata yang paling tampan adalah Nabi Muhammad. Gitu. Tapi tidak ditampilkan dalam sosok apa? Fisik. Karena apa? Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Yang pertama dihormati karena akhlak. Yang kedua, ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat kalian orang-orang yang beriman dan yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi orang dihormati karena ilmunya. Yang berikutnya apa? Orang dihormati karena senioritas. Karena dia sepuh, makanya sering kita mendengar kata-kata al-mukarram. Al-mukarram itu maksudnya yang dimuliakan. Bisa dari akhlaknya, bisa dari ilmunya, bisa dari senioritas. Yang keempat, itu manusia dihormati karena kedudukan dan hartanya. Tapi sekarang manusia itu dihormati karena apa-apanya, Pak? Bukan akhlaknya, bukan ilmunya. Kadang-kadang orang tua sama orang tua sombong. Tapi yang dihormati karena apa? Punya kedudukan dan jabatan serta harta. Makanya hari ini menjadikan dunia kita ini sengsara karena apa? Harta yang menjadi satu-satunya. Hebat. Kalau ingin menjadi orang hebat, duit. Kalau ingin menjadi ini, duit. Kepengen menjadi menantu, duitlah. Apapun itu duit, maka hancurlah dunia kita ini. Padahal kalau kita ingin bicara tentang merdeka, maaf, itu ternyata orang dihormati itu karena apa? Akhlaknya. Baru itu namanya merdeka. Hari ini, Pak, luar biasa. Kemarin yang ditembak itu siapa? Anak buah, orang kecil. Tapi yang nyuruh tembak itu siapa? Udah jelas peristiwanya, udah jelas siapa pelakunya. Tapi susah kecil besar untuk menetapkan siapa. Tapi kalau sudah orang yang akhlaknya baik, maaf ulama, orang yang ilmunya hebat, itu justru disebutnya sebagai siapa? Teroris, subvers. Padahal dia ingin menyelamatkan negara. Apa yang terjadi? Menjadi miskinlah kita. Ketulak tuh sama ulama-ulama yang hari ini, yang akhlaknya harus kita hormati dan lain sebagainya. Itu yang pertama, Bapak dan Ibu, bahwa mari kita menghormati ulama kita menghormati orang-orang yang berilmu. Memang betul orang punya kedudukan dihormati, tapi di nomor sekian.
bukan di yang paling pertama. Karena ikan menjadikan kerusakan di negeri kita ini. Dalam bahasa Arab, merdeka itu maknanya berasal dari kata al-hurriyah, terbebas dari penjajah, atau at-tahrir, memerdekakan. Jadi kalau menurut bahasa Arab itu, merdeka itu ada dua sisi kalau begitu. Pertama, orang yang terbebas dari dominasi seseorang, itu artinya perbudakan. Yang kedua, orang yang terbebas dari dominasi bangsa lain, atau bahasanya adalah penjajahan. Bapak Ibu, dijajah itu sengsara. Saya nggak ngalami ya, karena saya lahir tahun 67 ya. Jadi saya nggak ngalami betapa penderitaan luar biasa, kemiskinan luar biasa, ya. Nah, oleh sebab itu Al-Quran memberikan pengertian kepada kita, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian ingatlah ketika Allah memaklumkan, jika kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Maksudnya Bapak, memang hari ini yang paling sulit adalah memerdekakan, itu penting, tapi mengisi kemerdekaan. Dengan apa kita mengisi kemerdekaan? Dengan apapun yang kita bisa. Saya punya mulut untuk berdakwah dengan sahabat saya Ustaz Abdi Saiman, itulah cara mengisi saya kemerdekaan. Dengan Ustaz Taubiasa, dulu menjadi aparatnya pemerintah, ASN katanya, sekarang menjadi perangkat biasa yang pada akhirnya juga mengisi kemerdekaan. Tugas kita sebagai evaluasi kita, sebagai muhasabah diri kita, apa yang bisa kita sumbangkan di negeri kita ini, apa yang bisa kita perbuat untuk negeri kita ini. Bukan hanya kita mencaci sana sini, tapi apa yang bisa kita berbuat. Sekali lagi, karena saya bisanya itulah yang bisa saya lakukan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, termasuk orang-orang yang senantiasa mengisi kemerdekaan, persiapkan diri kita, bukan hanya hari ini, tetapi sampai dengan besok yaumil akhir. Makanya dalam Al-Quran surah ayat 18 ya, Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum, hendaklah setiap diri kita memperhatikan apa yang diperlihatkan untuk lihat. Lihat itu bukan hari ini Pak, maksudnya di dunia, tapi besok di yaumil akhir. Itulah yang harus kita persiapkan. Mudah-mudahan kita semua Forkomas, jamaah-jamaah khususnya masjid di sekitar Antero Malakasari, menggemparkan, menggerakkan arus ini dengan gerakan subuh ini. Mudah-mudahan ini menjadi titik untuk menuju kepada kesuksesan, kemuliaan, dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al-Khair takbir. Untuk Indonesia takbir.